A day in kelompok 6 ketika ada tugas. Wait a minute. Who are you? Wih, ada tugas Pancasila ini ya, tugas membuat konten YouTube. Deh. Gimana kah kita pembagiannya? Tuh, nasi cekan tuh. Gimana ini ya. Kita kan kelompok 6. Tema tak itu hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terus kita dapat tempat itu di Warkop. Di ini makin sih di workshop. Iya, boleh. Di situ begini. Iya, MP. Nah teman-teman, karena kan kita dapat tugas di workshop. Jadi kita mau pergi ke workshop and see you. Lupa kalau belum opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kesempatan kali ini kita akan membuat video mengenai wawancara yaitu dengan tema hak asasi manusia. Nah sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Nah yang di sebelah saya ini ada Hai, saya Wahidatul Husna dengan NIM channel 11231198. dan ini Nama saya Ahmad Ali Fazrif dengan NIM C11 0112311145. Nah yang satu ini. Saya Nahda Sabirarum dengan NIM C0112312554. Nah yang terakhir. Saya Alia Syaruni dengan NIM C01231087. Oke guys, jadi itu introduction dari kami and see the next video. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di sekitaran workshop, di mana tempat kita untuk mewawancarai beberapa masyarakat mengenai hak asasi manusia. Halo teman-teman. Jadi sekarang kita ada di workshop. Nah, di sini kita akan melakukan wawancara. Sekarang kita sudah bersama dengan Kak Keisha. Kak Keisha ini merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Prancis angkatan 2022. Nah, di sini kami akan melakukan wawancara mengenai topik hak asasi manusia. Nah, Kak Keisha, mohon maaf kita ganggu nih. Jadi kita pakai bahasa sehari-hari aja ya teman-teman. Jadi gini Kak, kami ada tugas Pancasila. Di sini kami mau bertanya sejauh mana sih pemahaman orang-orang tentang hak asasi manusia. Nah kalau Kak Keisha, menurut kita Kak, apa sih hak asasi manusia itu? Mungkin menurutku hak asasi itu konsep atau sebuah pegangan mungkin atau aturan yang melekat pada diri kita sejak lahir ya untuk suatu saat kayak misalnya untuk kayak pegangan untuk berbicara, untuk kebebasan, mungkin seperti itu. Baik Kak, setelah menanyakan apa itu HAM, saya ingin bertanya, apa sih pentingnya HAM itu, adanya HAM itu buat Kak Keisha, buat masyarakat juga yang lainnya? Pentingnya ya sebagai untuk perlindungan kita, apalagi saya perempuan biasa ada ya, kayak apa sih namanya yang Pelecehan. iya untuk itu pengen hidup itu aja sih mungkin dari saya soal kamu. Oke teman-teman, jadi kalau menurut Kak Keisha tadi itu HAM adalah salah satu bentuk perlindungan kita sebagai manusia yang berada di negara ini, khususnya bagi kita seorang perempuan apabila terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan, nah kita bisa menggunakan hak asasi manusia ini. Nah berikutnya kita akan menanyakan pendapat orang lain tentang apa sih HAM itu. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Keisha, mohon maaf Kak sudah mengganggu waktunya. Terima kasih Kak. Baik teman-teman, sekarang kita sudah ada di lokasi berikutnya. Sekarang kami sudah bersama dengan Pak Dedi dengan rekan-rekannya yang bersedia untuk kami wawancarai. Nah di sini Bapak, kami mohon kesediaannya untuk diwawancarai mengenai hak asasi manusia. Kebetulan salah satu tugas kami mata kuliah Pancasila. Nah Bapak, tadi kami sudah
mewawancarai salah satu pengunjung juga di sana. Di sini kami ingin bertanya kepada Bapak, menurut Bapak apa sih hak asasi manusia itu? Untuk siapa? Untuk kita sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia ya. Saya rasa untuk diterapkan itu masalah hak asasi manusia itu sebenarnya dari pemerintahnya sendiri dulu. Begitu. Setelah dari pemerintah itu ada kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah itu yang tidak diterapkan sama pemerintah, yang hanya diterapkan untuk masyarakat biasa begitu. Jadi lebih ke upaya perbaikannya begitu Pak Di. Rasa begitu ya. Ya, kalau menurut apa yang masih kurang di hak asasi manusia di Indonesia? Sangat kurang sebenarnya. Kalau kurang masih mending. Ini hampir sama sekali tidak ada sama sekali. Kenapa itu Pak? Saya tidak tahu ya, karena mungkin itulah tadi yang saya bilang tadi, itu kan harus berawal dari pemerintahannya dulu. Setelah pemerintahnya bagus, baru diterapkan ke masyarakat. Ya, gitu. Jadi menurut apa masih sangat kurang begitu penerapan sangat kurang, di minus. Jadi minus, betul. Bagi saya yang orang kecil ya, minus sama sekali. Kalau boleh tahu Pak, ada pernah kita lihat atau alami bagaimana kayak salah satu bentuk ketidakpenerapannya itu? Oh begitu. Oh begini. Kita sering jalan di lampu merah, ya. Lampu merah itu masih banyak itu orang yang butuh itu butuh disantuni itu seperti fakir-fakir miskin itu, ya toh. Mereka minta uang gitu ya. Nah, mereka berarti mereka itu tidak punya gitu toh. Nah, sedangkan di Indonesia kan ada namanya itu departemen sosial. Di mana fungsinya departemen sosial di situ? Jadi kayak salah satunya itu untuk mengatasi fakir miskin begitu di Pak, tingkat ekonomi di Indonesia masih tidak merata di Pak. Masih tidak merata ya. Iya. Gitu. Selain itu Pak, masih ada kira-kira tidak ada ini atau masih ada yang kita? Itu cuman kalau kita mau lihat saja. Itu saja yang kita lihat dari bawah saja. Kalau yang dari atas itu tidak usah kita cerita yang dari atas. Kita bicara dari yang bawah dulu. Kasihan mereka tuh. Mereka butuh rumah, butuh makan. Sampai mereka tidur di emper-emper toko, di depan tokonya orang, gitu. Itu kan di mana fungsinya departemen sosial di situ, gitu. Iya tuh. Berarti itu tidak diterapkan HAM di Indonesia. Tidak ada HAM di Indonesia kalau begitu. Mungkin untuk masyarakat yang di bawah itu penerapan yang tidak ada di Pak, tapi untuk yang kelas atas tidak usah dibahas. Jadi yang kita perbaiki dulu pohonnya dulu. Nah ya betul. Ya toh? Setelah pohonnya baru, kalau pohonnya bagus, bibitnya bagus, akhirnya buahnya juga bagus. Ya toh, gitu. Iya. Iya Pak. Makasih banyak nih Pak. Ya. Pak, makasih banyak. Mohon maaf mengganggu Pak. Nah teman-teman, itu tadi hasil wawancara kami. Sebagai kesimpulan, HAM atau hak asasi manusia itu merupakan bentuk perlindungan dari negara terhadap warganya. Di Indonesia sendiri, bentuk penerapan HAM itu masih sangat kurang, dan untuk memperbaiki penerapan ini dimulai dari diri sendiri dan tentunya juga dukungan dari pemerintah. Nah guys, sekian dari video wawancara kami mengenai hak asasi manusia Undang-Undang Dasar 1945. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.